Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat, ketemu lagi dengan saya Nes Ajang Heri. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, saya di sini akan coba membahas tentang perawatan luka. Seperti yang tadi kita ceritakan, sebelumnya kita ceritakan bahwa ternyata perawatan luka itu sangat luar biasa. Kita bisa menyembuhkan pasien, kita bisa membantu proses penyembuhan pasien, saya ulangi. Dan itu tuh luar biasa hasilnya. Kita melihat pasien datang dengan keadaan terbaring, nggak bisa bangun, terus ada luka misalkan di kakinya, terus kita rawat, dan ternyata pasiennya bisa berdiri, bisa jalan. Wih, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Oke. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Soalnya hampir segala sesuatu itu kita harus tahu apa sih artinya. Sekarang kita masuk ke luka. Luka, pengertian luka. Kalau secara tekstual memang banyak ahli yang mengatakan luka itu bla bla. Tapi sebelum masuk ke materi, biasa mohon klik tombol subscribe, like and share-nya ya. Biar channel kita semakin berkembang. Oke, sahabat, luka itu adalah gangguan. Sekali lagi saya ulangi, gangguan pada kulit sehingga kulit itu menjadi tidak normal. Itu menurut Taylor. Siapa Taylor? Ya pokoknya mah Taylor lah. Pengertian yang kedua, menurut Kozier ya. Menurut Kozier, luka itu ini yang paling umum kita masukkan ke diagnosa atau ke segala macam lah. Luka itu adalah terputusnya kontinuitas jaringan. Bisa kulit, bisa organ yang lain, atau mungkin bisa tulang juga. Kalau misalkan kita ambil yang kedua aja, terputusnya kontinuitas jaringan kulit. Jaringan. Soalnya kan di bawah kulit itu banyak jaringan yang lain juga kan. Oke, ambil aja yang kedua, biar kita gampang ingat. Luka itu adalah terputusnya kontinuitas jaringan kulit atau jaringan. Oke, kalau sudah ada terputusnya kontinuitas jaringan, berarti kita masuk ke yang kedua, yaitu jenis-jenis luka. Apa jenis luka? Jenis luka itu cuma ada dua. Jadi yang pertama itu luka akut, yang kedua itu luka kronis. Udah tok gitu doang. Nah cuman untuk pengertian di luka sendiri ternyata agak beda dengan pengertian di diagnosa medis yang lain. Kalau di yang lain itu kan penyakit akut itu kalau misalkan kurang dari 3 bulan baru dikatakan akut. Ada yang bilang kurang dari 2 minggu juga dikatakan akut. Kalau kronis itu udah lama banget. Ya, kalau untuk pengertian luka itu yang pertama luka akut. Luka akut itu adalah luka yang sembuh sesuai dengan proses fisiologis penyembuhan luka. Sekali lagi saya ulangi, luka akut itu adalah luka yang sembuh sesuai dengan proses fisiologis penyembuhan luka. Oke, kunci. Yang kedua, kalau luka kronis itu adalah luka yang gagal sembuh. Saya garis bawahi, gagal sembuh sesuai proses penyembuhan luka. Oke, kita ulangi. Luka akut adalah luka yang sembuh sesuai dengan proses fisiologis penyembuhan luka. Dan luka kronis, luka yang gagal sembuh sesuai dengan proses penyembuhan luka. Mulai ya. Luka akut, luka kronis. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih proses fisiologis penyembuhan luka? Nah, ini akan menjadi bahasan selanjutnya. Proses fisiologis penyembuhan luka itu ternyata sahabat ada 3 atau 4 garis besar. Dimulai dari pas terjadinya luka, misalkan
ada luka sayat, seret, luka sayat. Di sini ternyata luka itu nggak simsalabim langsung mutu, tapi ternyata ada beberapa proses yang harus dijalani. Ada beberapa proses yang harus benar-benar dilalui sama tubuh itu. Jadi yang pertama, kalau misalkan terjadi luka, seret terjadi luka, yang pertama itu pasti ada proses peradangan. Ada proses inflamasi. Apa ciri inflamasi? Biasa, rubor, dolor, kalor, tumor, fungsiolesa. Itu adalah ciri-ciri inflamasi. Ada kemerahan, ada bengkak, ada panas, ada kelainan fungsi. Nah, itulah ciri-ciri inflamasi. Dan kalau inflamasi itu tidak tertangani, berlanjut menjadi hal yang lebih berat, yaitu infeksi. Oke. Yang pertama ada proses inflamasi, yaitu peradangan. Kenapa luka itu harus terjadi peradangan? Ternyata proses peradangan ini sangat membantu. Di sana dikatakan ada proses migrasi sel leukosit. Khawatirnya di luka ini ternyata ada kotoran, ada bakteri yang ikut nempel di luka. Datanglah serombongan leukosit ke sini. Leukosit itu kan tentara tubuh kita ya, tentaranya tubuh kita. Datang nengokin, ini ada apa nih? Oh, ternyata banyak kumannya. Serbu, langsung diserbu. Oh, ternyata lukanya udah mulai nutup, tapi masih ada kumannya. Nah, biasanya ini yang nantinya akan jadi pus, jadi nanah. Nanah itu kalau dianalogikan itu adalah korban perang antara leukosit sama bakteri. Dia jadi benda asing yang memang nantinya harus dikeluarkan. Yang pertama adalah proses inflamasi. Berapa lama? Di teori yang bakunya sih 3-5 hari. Ambil aja biar gampang ingetnya dengan rumus 3. Dengan rumus 3. Jadi ambillah 3 hari. Atau pahit-pahitnya jangan lebih dari seminggu lah. Tapi ambil kata kuncinya itu 3 hari. Oke, untuk yang kedua. Jadi yang pertama itu proses inflamasi. Oke, sahabat, proses yang kedua itu adalah proses proliferasi. Yang di dalamnya nantinya ada proses granulasi. Apa proses granulasi itu? Ternyata setelah terjadi proses peradangan, si jaringan itu nantinya akan mulai numbuh. Terjadi proses angiogenesis di sana. Terjadi proses hemostasis di sana. Wah, pusing bilangannya gitu mah. Gini aja. Proses proliferasi itu bayangin aja jaringan kulit yang udah mulai numbuh. Yang tadinya kalau misalkan ada luka sayatan, seret terus di hekting, ini udah pada nempel lagi. Udah pada rapat lagi. Pembuluh-pembuluh darah yang putus mulai nyambung lagi. Itu aja. Nantinya di proses granulasi itu gini. Kalau misalkan kita lihat luka yang sedang masuk ke proses granulasi, kita bayangin semangka yang warnanya itu merah. Bayangin merahnya itu merah semangka. Gimana sih warnanya? Seger. Merah banget. Nah, itulah lagi proses granulasi. Jaringan lagi numbuh. Di sini ternyata jaringan granulasi ini disebutnya itu fragil, gampang pecah. Coba aja kita buka lukanya, kita buka terus masih ada kasa yang nempel. Set, langsung darah keluar. Fragil, gampang pecah, gampang bleeding. Tapi di sini memang numbuhnya lagi kenceng-kencengnya. Lagi cepet. Di sini nanti banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Berapa lama prosesnya? Ingat, tadi kan rumus 3. 0 sampai 3 hari inflamasi. Yang kedua, proses proliferasi 3 hari sampai dengan 21 hari. Berarti 3 minggu. 0 sampai 3 hari sampai 3 minggu. Penyembuhan yang ketiga itu adalah proses maturasi. Yang di dalamnya ada namanya proses epitelisasi juga. Jadi gini, gampangnya untuk proses maturasi ini di sana itu terjadi
ini sebenarnya udah mulai masuk fase akhir ke proses penyembuhan luka ya. Bayangin luka yang masuk proses maturasi itu, lukanya cenderung, kalau yang tadi itu merahnya merah semangka, merah seger. Kalau yang udah proses maturasi itu warnanya udah berubah, mulai jadi merah muda, merah pucat, pink. Dan biasanya di sini kalau yang tadi itu fragil, gampang pecah, biasanya kalau udah proses maturasi ini udah mulai jadi kulit muda. Jadi kalau nempel kasa itu biasanya nggak nempel di luka, udah langsung copot begitu aja. Di sini, jadi di sini itu terjadi proses pemecahan kolagen yang nantinya itu akan menjadi proses remodeling. Jadi kalau misalkan tadinya lukanya itu misalkan berkuah, growong ke bawah gitu ya. Kalau kata orang Sunda itu ke bawah. Nantinya itu remodeling, mulai jadi mengikuti lagi kontur yang luka yang lainnya. Biasanya kalau saya bilang sih sama teman-teman itu, kalau yang tadinya ada tebingnya, luka itu kalau ibaratin ada tebingnya gitu, tebing, jadi nggak rata, mulai menjadi landai ini, set, mulai landai. Apalagi kalau udah mulai proses akhir penyembuhan luka udah mulai rata seperti ini. Nah, di sini masuk ke proses maturasi. Berapa lama proses maturasi? Proses maturasi itu sama tadi, rumus 3 lagi. Dimulai dari 3 minggu sampai dengan 3 bulan. Ini rumus bakunya. Tapi biasanya di lapangan, ya gitulah di lapangan. Nantinya, kalau misalkan kulitnya sudah matur, biasanya kekuatan kulitnya itu belum menjadi 100%. Ada yang menyebutkan bahwa kekuatan kulitnya itu masih 80%. Jadi kalau yang lain mah ditarik gini udah masih kuat, kalau yang baru luka baru sembuh mah ya masih gampang-gampang gitulah. Masih gampang-gampang pecah gitulah. Oke, saya ulangi ya. Untuk proses waktunya, proses inflamasi. Inflamasi itu 3 pertama, 0 sampai dengan 3 hari. 0 sampai dengan 3 hari. Terus yang kedua, proses proliferasi, granulasi, dari mulai 3 hari sampai dengan 3 minggu. 3 hari sampai 3 minggu. Untuk proses maturasi loncat dari 3 minggu sampai dengan 3 bulan. Gampang ya ingatnya dengan rumus 3. Oke, nanti yang akan kita bahas lagi adalah faktor-faktor. Apa sih yang mempercepat proses penyembuhan luka? Apa sih yang menghambat proses penyembuhan luka? Apa sih warna dasar luka? Masih banyak akan kita bahas. Oke, untuk kali ini kita cukupkan dulu sekian. Nanti saya upload lagi. Nanti kalau misalkan ada sesuatu, mohon ditulis di kolom komentar. Namanya juga diskusi. Di kolom komentar. Nanti kalau misalkan ada permintaan apa juga, nanti insya Allah saya akan coba bahas. Sahabat, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.